Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair wa afiyah. Oke, Ibu di sini punya jargon apa kabar yang baru untuk adik-adik semua supaya lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran SKI pada pagi hari ini. Jadi ketika Ibu bilang kaifa haluk, adik-adik bilang alhamdulillah bil juhdi fit ta'lim linailin najah Allahu akbar. Bisa kan? Oke, ayo tirukan. Kaifa haluk? Alhamdulillah bil juhdi fit ta'lim linailin najah Allahu akbar. Alhamdulillah. Sekarang ayo kursi-kursinya, bangku-bangkunya itu dirapikan terlebih dahulu supaya belajar kita biar tenang, biar enak, biar bahagia. Coba ayo dibersihkan dulu itu bangku-bangkunya, dirapikan. Terus sampah-sampah yang ada di bawah meja dibuang terlebih dahulu. Tadi yang piket udah piket apa belum? Oke, alhamdulillah semua udah piket ya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang akan kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah di dunia maupun di akhirat. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ibu mau tanya, ada yang tahu hari ini tanggal berapa? Ya, Mbak Yasmin, tanggal berapa, Mbak? Tanggal 2 Mei, Ustazah. Ya, betul. Hari ini tanggal 2 Mei. Terus, ada yang tahu hari ini tanggal berapa hijriahnya? Ya, Mbak Sofi, tanggal berapa, Mbak? Sekarang tanggal 9 Ramadan, Bu. Ya, betul. Hari ini tanggal 2 Mei bertepatan pada tanggal 9 Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini selama 1 minggu lebih. Semoga puasa yang telah kita laksanakan selama 1 minggu lebih itu menjadi puasa yang diterima oleh Allah. Sekarang Ibu absen dulu ya. Farid Nasrullah hadir. Sofiana hadir. Atika Manazila hadir. Yusrael Yasmin hadir. Cici Abida hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, Ibu ingin mereview kembali materi yang telah kalian pelajari di kelas 10 kemarin. Kemarin kalian telah mempelajari mengenai Khulafaur Rasyidin, yang mana Khulafaur Rasyidin ialah para khalifah yang telah menggantikan posisi pemerintahan Rasulullah untuk memimpin umat Islam, yang mana Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 khalifah. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai Bani Umayyah, yang mana Bani Umayyah itu ialah pemerintahan setelah pemerintahannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Langsung saja kepada pemateri yang pertama menjelaskan tentang Bani Umayyah. Dipersilahkan kepada kalian. Persilakan kepada teman kita yaitu Nadia Alfirahmah dan Hairatul Umah untuk memaparkan tugas sejarah berdirinya dinasti Umayyah I di Damaskus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinasti Umayyah I berdiri pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Damaskus merupakan kota pusat pemerintahan dinasti Umayyah I. Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinasti Umayyah I setelah konflik dengan Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin yang berakhir dengan arbitrase. Peristiwa arbitrase ini memberikan dampak buruk bagi pemerintahan Ali bin Abi Thalib, di mana kaum Khawarij merencanakan pembunuhan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan karena dianggap telah kafir.
mengenai tentang perang Siffin dan arbitrase. Kita sudah mempelajarinya pada kelas 10 IPS ya teman-teman. Ali bin Abi Thalib kemudian terbunuh di tangan kaum Khawarij dan mengakhiri masa pemerintahannya dan semakin memperuncing konflik. Kepada Heratul Ummah, setelah Khalifah Ali terbunuh, Hasan bin Ali ditunjuk menjadi seorang khalifah. Namun, karena situasi sedang mengalami krisis politik dan keamanan, apalagi semakin merebaknya perpecahan di kalangan umat Islam, membuat Hasan bin Ali pemerintahannya itu tidak stabil. Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah agar konflik berakhir dan persatuan umat Islam dapat ditegakkan kembali. Peristiwa tersebut dalam sejarah disebut dengan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. peristiwa Amul Jamaah kemudian menandai berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan diganti dengan masa pemerintahan dengan sistem monarki hereditis oleh dinasti Umayyah I di Damaskus dalam kurun waktu 88 tahun lamanya dan oleh 14 khalifah. Demikian pemaparan sejarah berdirinya dinasti Umayyah I di Damaskus. Bila ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menanyakan pertanyaan. Menarik sekali pemaparan dari teman kita, Nadia dan Hera. Dari pemaparan tadi, saya ingin menanyakan alasan tentang Muawiyah menempatkan pusat pemerintahannya di kota Damaskus. Kenapa tidak di kota Madinah? Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Khulafaur Rasyidin? Saya kira pertanyaannya jelas, silahkan dijawab. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Muawiyah pernah menjadi gubernur di Damaskus dalam 2 periode. Periode pertama yakni pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan pada periode kedua pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Damaskus merupakan kota dengan basis kekuatan dan dukungan terhadap Muawiyah. Oleh karena itu, Muawiyah pernah menjadi gubernur di sana. Dengan pertimbangan itu, Muawiyah memilih Damaskus sebagai pusat pemerintahan dinasti Umayyah I. Terima kasih. Selanjutnya, penanya kedua disilahkan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Saya kira jelas aturannya. Bila ingin bertanya harus berdiri ya. Maafkan baik kawan-kawan, terkadang sebagaimana manusia biasa, saya ditangi oleh sifat yang bernama lupa. Percayalah, jauh di dalam hatiku, saya paham aturannya. Jika saya telah dimaafkan, saya akan lanjutkan ya. Begini. Dengan melihat peristiwa perang Siffin dan arbitrase hingga terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, saya ingin protes sama sejarah. Mengapa Khalifah Ali alaihissalam yang berbudi pekerti mulia harus terbunuh? Jika saja beliau tidak terbunuh, maka persaudaraan Islam tidak akan terkaya. Ini teman kita protes sama sejarah apa sama taksir ya? Baik, jika ada lagi ini pertanyaan, saya persilakan penyanyi untuk menjawab. Silahkan Nadia yang manis atau Hera yang imut. Kita telah mempelajari kaum Khawarij yang berhaluan keras memang merencanakan bahwa Muawiyah dan Khalifah Ali untuk dibunuh. Jika Muawiyah terhindar dari mara bahaya, maka Khalifah Ali justru terkena tikaman pisau yang menjadi penyebab kematiannya. Lagi pula, bibit konflik sudah tumbuh sejak kematian Khalifah Utsman karena pemberontakan. Jadi, kejadian ini tuh tidak serta-merta akan tetapi ada rentetan peristiwa yang berujung pada wafatnya Khalifah Ali. Demikianlah yang kita pelajari dan kita baca pada buku SKI kelas 10. Tadi telah dipaparkan dengan sangat baik dari kelompok pertama. Ibu hanya akan menyimpulkan bahwa pemerintahan dinasti Umayyah itu didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 40 Hijriah bertepatan pada tahun 662 Masehi di kota Iliyat, Yerusalem.
Kemudian selanjutnya pemerintahan ini dipusatkan di kota Damaskus karena basis dukungan Muawiyah ada di kota Damaskus setelah 2 periode kekhalifahan menjabat sebagai gubernur. Kemudian terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai dampak arbitrase dan amul jam'ah antara Hasan bin Ali adalah 2 peristiwa yang menjadi penanda sejarah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan penanda awal terbentuknya pemerintahan dinasti Umayyah I di Damaskus. Untuk mendapatkan pemahaman materi ini secara utuh, hendaknya untuk kalian tidak melupakan materi dakwah Khulafaur Rasyidin pada kelas 10 ya. Baik, sebelum kita menutup diskusi pada pagi hari ini, apakah ada pertanyaan dari kalian? Ya, baik. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi